Yo guys, selamat datang di channel Spoiler Anime, membahas anime dari awal sampai tamat. Di video kali ini, kita akan menonton seluruh alur cerita Masamune-ku no Revenge. Oke, let's begin. Cerita diawali dengan Makabe Masamune, yaitu sang tokoh utama anime ini yang selesai berolahraga. Nah, untuk info ya, Masamune ini tadinya gendut, dan dia berusaha untuk menjadi pria tampan, dan dia pun berhasil gitu. Lalu, saat di sekolah, dia tidak sengaja melihat sempak cewek. Nah, karena dia ganteng gitu, jadinya dia dimaafkan. Cowok ganteng mah bebas gitu depan cewek. Lalu, kita dikenalkan dengan salah satu tokoh wanita yang bernama Adagaki Aki. Nah, si Adagaki ini sadis. Tiap ada yang nembak dia, pasti ditolak dengan cara yang sadis gitu. Mempermalukan orang yang menembaknya gitulah. Sampai suatu hari, dia menolak seorang pria gendut berkacamata. Nah, nantinya itu akan jadi bumerang untuk Adagaki. Dan faktanya, Masamune menjadi pria tampan untuk membalas perbuatan Aki di masa lalu. Nanti akan dijelaskan. Selain itu, Adagaki juga punya maid yang bernama Koiwa Yoshino. Nah, Yoshino ini mengantarkan makanan untuk Adagaki Aki. Adagaki ini GG loh, makannya ini banyak banget, tapi gak gendut-gendut gitulah. Dan disinilah pertemuan pertama Masamune dan Adagaki Aki. Beberapa hari setelahnya, Masamune berusaha akrab dengan Adagaki Aki. Tapi tentu ditolak dengan sadis. Nah, ingat anak ini? Yang ditolak Adagaki Aki tempo hari, dia ingin balas dendam dan bawa gunting. Di sini datang Masamune, lalu menyelamatkan Adagaki. Berharap Adagaki Aki tidak akan kejam lagi padanya. Tapi ya, keesokan harinya dia malah nemu surat beginian gitu. Di sini Masamune sempat curiga pada Adagaki Aki, tapi ternyata bukan dia yang mengirim surat, melainkan Yoshino. Ternyata Yoshino tahu masa kecil Masamune dan niat Masamune yang ingin balas dendam gitu. Tapi bukannya mencegah, Yoshino malah berkata akan membantu Masamune. Entah apa niatnya. Keesokan harinya Masamune masuk ke komite kebersihan sebagai pengganti ketua kelas. Ya, tujuan utamanya sih ingin dekat dengan Adagaki Aki sih. Tapi Adagaki malah mengerjai Masamune, membuat Masamune berkeliling sekolah sampai nyungsep di kandang kelinci. Dan dengan santai Adagaki menolak permintaan Masamune yang meminta nomor teleponnya. Kampret, udah muter-muter, terus gak dapat apa-apa gitu. Sasuga putri sadis. Keesokan harinya, untuk sedikit membalas perlakuan Adagaki Aki, Masamune mengajak dia untuk taruhan. Yaitu siapa yang nilai ujiannya lebih tinggi dia menang. Hadiahnya sih nggak imbang gitu. Kalau Masamune menang, dia ngajak Adagaki kencan. Kalau dia kalah, dia bakal ditempelin nama panggilan buruk gitu sampai lulus SMA. Singkat cerita, Masamune sakit perut dan Adagaki Aki demam. Jadi hasil pertandingan ini seri. Tapi kencan mah tetap lanjut. Mereka nonton di bioskop dan filmnya malah film XXX. Aduh. Otomatis ya, Adagaki sedikit shock gitu. Setelah nonton film, Adagaki makan. Dan ada anak kecil gitu yang zero akhlak. Dengan santuy gitu, bacot dia. Masalah pakaian Adagaki Aki. Lalu, Adagaki langsung beli pakaian baru. Anjir, emang putri orang kaya mah beda. Dihina dikit langsung beli baju baru loh. Dan saat ganti pakaian, Masamune malah ngintip anjir. Dia pun kena boga mentah. Tapi hal itu mendatangkan berkah bagi Masamune. Keesokan harinya, anjir banyak amat keesokan harinya. Ya gimana lagi emang ceritanya gini. Oke lanjut. Masamune gombal ke Adagaki. Tapi efeknya Adagaki malah jadi gedeg sama dia. Besoknya lagi, dia nyuekin Adagaki. Tapi menurut saya sih momennya nggak pas. Karena Adagaki mau balikin payung. Tapi kok dicuekin gitu kan. Namun di luar dugaan, Adagaki malah respect ke Masamune. Ya untuk pertama kalinya mungkin dia dicuekin seseorang gitu. Lalu keesokan harinya lagi dia bersikap aneh dan bilang benci cowok yang kayak Masamune. Ya itu mah tsundere sih. Dan dia itu tipikal cewek polos. Lalu alasan sikap anehnya adalah karena dia melihat Yoshino dan Masamune di taman tempo hari. Ya cemburu intinya mah. Lalu Yoshino datang dan menghibur Adagaki.
Efeknya ada Gaki jadi mengenang masa lalu. Tapi dia hampir ketabrak mobil gara-gara itu. Untung Masamune datang. Momennya udah bagus nih, dan saat mereka berdua hampir saling memberitahu perasaan masing-masing gitu, datang cewek ini. Tiba-tiba memeluk Masamune. Ya dia ini bernama Fujinomiya Neko. Tentu hal itu membuat Adagaki merajuk. Ya tentulah, pelukan di depan orang anjir, pastinya ngambek lah. Keesokan harinya, ternyata Neko masuk ke kelas Masamune sebagai murid pindahan. Dan dia mengaku bertemu Masamune saat Natal 3 tahun yang lalu. Ya jelas bohong sih, 3 tahun yang lalu mah Masamune masih gendut. Lalu Masamune ngajak Neko keluar. Dan faktanya tubuh Neko lemah. Dan saat berlari cepat, dia batuk darah. Ya, agar Masamune tidak khawatir, Neko menjatuhkan saus gitu, agar dikira bohong. Di sini, Neko menyatakan perasaannya pada Masamune. Tapi dengan berat hati, Masamune menolak. Tapi Neko nggak nyerah dan malah datang ke kelas Adagaki. Sontak Adagaki marah dan saat dia dikejar Masamune, tidak sengaja dia nabok guru. Efeknya mereka disuruh membersihkan kolam renang. Ya berduaan lagi gitu. Dan akhirnya Adagaki Aki menyuruh Masamune untuk membuktikan bahwa dirinya memang menyukai Adagaki. Tapi datang ketua kelas dan para anggota klub berenang. Singkat cerita, hukuman mereka selesai dan Masamune sedikit dihibur oleh Neko. Dan saat pulang ternyata Neko dan Yoshino ada di rumah Masamune. Ya, singkatnya mereka dipaksa masuk ke rumah oleh ibu Masamune. Lalu singkat cerita lagi, mereka menghabiskan waktu hingga malam hari. Neko dan Yoshino pun pulang. Dan di mobil entah bagaimana Neko sedang memegang foto masa kecil Masamune. Keesokan harinya adalah hari terakhir sekolah, dan Masamune berhasil memaksa Adagaki agar mengajaknya ke pantai dengan ancaman bahwa Adagaki akan kesepian jika sendirian di pantai. Anjir, bangun istana pasir sendirian, kasihan benar. Singkat cerita, mereka tiba di Villa Adagaki dan di sana ada Yuisaki, yaitu sekretaris ayah Adagaki, tapi sudah dianggap seperti kakaknya gitu oleh Adagaki. Dan di sini wajah Adagaki kocak, lihat aja sendiri. Masamune dengan polos bilang dirinya adalah pacar Adagaki. Di sisi lain, Yuisaki senang dengan kebohongan Masamune. Tapi aslinya mah dia nggak senang sih, karena dia lebih suka Adagaki versi sadis gitu. Jadi dia nggak setuju gitu intinya mah dengan hubungan si Masamune itu. Dan saat di pantai, Adagaki mengajak Masamune ke tempat sepi. Ya alasannya agar dia bisa makan tanpa diketahui siapapun. Anjir lah, lemaknya itu kemana sih? Badan enggak, opai enggak. Malam harinya mereka mengadakan uji nyali. Dan di sini Yuisaki niatnya pengen nakutin peserta gitu. Tapi malah dia yang ditakutin sama Yoshino, dikejar pakai gergaji mesin gitu. Efeknya dia kabur dan nabrak tiang. Tak lama Masamune datang dan membantunya. Akhirnya liburan di villa pun berakhir. Keesokan harinya, akhirnya Masamune sadar bahwa fotonya hilang. Dan saat makan bareng Adagaki gitu, Masamune ngelamun. Jadi Adagaki marah. Sepulang makan, Masamune langsung pergi ke apartemen Neko untuk mencari foto. Dan dia masuk ke kamar Neko. Di sana terlihat banyak obat-obatan. Dan Neko memergoki Masamune yang ada di kamarnya. To the point gitu, dia menanyakan foto itu pada Neko. Mana fotonya gitulah intinya mah. Dan Neko mengambilnya dari tempat yang gimana ya, rahasia para cewek nih. Di sini ada adegan yang cukup anjir gitu. Tapi Masamune lebih memilih Adagaki sih. Ya jelas lah dendam 3 tahun gitu. Sebenarnya sih Masamune nggak suka-suka amat sih sama si Adagaki. Cuman pengen balas dendam gitu. Keesokan harinya Masamune dan kawan-kawan pergi ke kolam renang. Dan di sini datang sang pelayan Neko. Ternyata Neko menghilang. Mereka pun berusaha mencari keberadaan Neko. Singkat cerita, mereka berhasil menemukan Neko yang ada di sekolah. Lalu Neko dibawa ke rumah sakit. Dan akhirnya Masamune tahu bahwa Neko itu sakit. Dan di sini Neko mengatakan pada Masamune kalau dirinya ingin merasakan cinta. Dan didapatkan info jika pertemuan pertama Neko dengan Masamune adalah saat mereka kecil dulu. Malam harinya Adagaki galau dan melamun di taman. Di sini hati Adagaki sudah terbuka. Tapi anjir lah, jujur gue emosi di sini.
karena mengetahui fakta bahwa sebenarnya Adagaki suka pada Masamune versi kecil gitu yang gendut. Tapi pas kecil dia nolak Masamune dengan sadis. Ya sampai dikejar-kejar anjing si Masamune. Cuman akhirnya nyesel sih di hari ini. Dan saat pintu hati Adagaki terbuka, datang babi yang mengaku Masamune versi gendut. Lalu dengan polosnya Adagaki ngajak si babi ke rumahnya gitu untuk dikenalkan dengan orang tuanya. Karena saya kesal dengan orang ketiga kayak gini nih, jadi saya panggil aja si babi gitu ah. Keesokan harinya Adagaki ditembak oleh seorang cowok dan seperti biasa ditolak dengan sadis. Lalu datang si babi mendekati Adagaki. Hal itu mengejutkan para gadis. Para gadis menyimpulkan bahwa Adagaki itu suka dengan cowok gendut. Bersambung. Nah, nanti untuk part 2-nya akan ada sedikit dari sisa anime ini ya. Dan akan saya sambung dengan manganya gitu. Jadi akan sampai tamat. Tapi nggak tahu juga sih, manga Masamune no Revenge ini udah tamat apa belum ya? Ya, akan kita ketahui nanti. Oke, thanks for watching and titik babi.